Halo semua, ketemu lagi dengan Adi di channel Review Tech. Oke, di episode kali ini saya akan merakit sebuah PC dengan budget 1 juta rupiah. Bisa main GTA 5, Genshin Impact, Minecraft, dan banyak game lagi. Link-linknya semuanya aktif ada di deskripsi, pastinya bisa ditiru. Apa aja komponennya? Intro dulu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Seperti teman-teman tahu sendiri, saya sering banget rakit PC murah, tapi biasanya pakai Intel. Nah, kali ini pakai AMD A-Series. Kelebihan dari AMD A-Series ini, dia tuh punya integrated GPU, di mana bisa main tanpa VGA, dan performanya lumayan oke. Dan ini adalah seri A8. Nanti kita akan overclock biar performanya makin mantap. Kita mulai. Untuk komponennya, di sini saya menggunakan prosesor AMD A8 7650K. Prosesor dengan 4 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,3 GHz. Ini adalah prosesor soket FM2+. Prosesor ini punya iGPU Radeon R7 dengan frekuensi 720 MHz. Nanti kita overclock semuanya dari prosesornya, iGPU-nya, dan nanti speed RAM-nya kita juga overclock. Untuk harga prosesor ini sendiri di marketplace sekarang lumayan murah ya, saya dapat di harga 175.000. Menurut saya nih, ini adalah prosesor yang terbaik yang ada di bawah harga 200.000. Nah, untuk HSF-nya saya pakai HSF standar AMD. Teman-teman bisa beli di Shopee harganya 20.000. Kenapa pakai HSF standar, Mas? Padahal buat overclock. Saya pernah baca di websitenya Jagat Review, dulu tuh Mas Alfa Jonathan pernah overclock A8 7650K ini pakai stok cooling bawaannya itu bisa dapat di 4,2 GHz tanpa merubah voltasenya. Makanya di sini saya akan mencoba untuk mengoverclock prosesor ini cuman pakai HSF bawaan dari AMD. Walaupun saya pakai HSF bawaan seperti ini, saya nggak pakai pasta prosesor yang murah 8 ribuan yang biasanya saya selalu pakai. Kali ini saya membeli pasta prosesor harganya 35.000, cuma dapat 4 gram, tapi thermal conductivity-nya itu 12 watt per meter Kelvin. Biar nanti bisa dapat performa yang lebih maksimal pastinya. Kita lanjut ke motherboardnya. Di sini saya pakai motherboard FM2+ dari ECS A68. Ini adalah motherboard entry level ya, di bawahnya A88. Motherboard ini bisa support sampai A10 7890K. Support RAM DDR3 mentok di 2133 MHz. Harga motherboard FM2+ itu lumayan mahal ya teman-teman, antara 200 sampai 350.000. Kalau saya lihat di Shopee saat ini tuh harga rata-ratanya itu 300.000. Untuk kelengkapan portnya itu di belakang itu sudah ada port VGA, HDMI, ada USB 3.0 juga di belakang, lalu bagusnya itu juga ada USB 3.0 di depan. Untuk sisanya sih standar semua ya. Part selanjutnya RAM. Saya pakai RAM 2 keping DDR3 4GB 1600 MHz. Motherboard ini tuh sanggup sampai 2133 MHz. Sebenarnya saya punya RAM 2400 MHz, tapi ketika dinyalakan di motherboard ini itu mentoknya di 2133. Untuk AMD A-Series sendiri, semakin tinggi frekuensi dari RAM itu akan semakin bagus, akan semakin meningkatkan performa dari iGPU-nya, meningkatkan FPS-nya juga pastinya. Untuk harga per keping dari RAM DDR3 4GB itu sekarang 50.000. Jadi kalau 2 keping seperti ini itu 100.000. Kita lanjut ke storage-nya ya. Di sini saya pakai dual storage. Yang pertama saya pakai SSD 128GB dari Kim Tigo. Untuk SSD-nya itu terserah ya dari teman-teman. Rata-rata sekarang harga SSD 128GB SATA itu 150.000. Nah, untuk gamenya saya taruh di harddisk. Harddisk lagi lumayan mahal ya. Harddisk 500GB saat ini harganya 90.000. Selanjutnya kita ke PSU, karena di sini tanpa VGA dan full load-nya itu cuma sekitar 100 watt. Saya pakai PSU kaleng ya dari Power Up 500 watt. Harga PSU ini tuh di pasaran cuma 30.000. Apakah PSU ini aman? Pasti tidak ya, tapi setidaknya saya udah ukur untuk 12 volt, 5 volt dan 3,3 voltnya aman selama tegangan di rumah kalian itu antara 210 sampai 230 volt dan nggak naik turun. PSU ini masih bisa dipakai, tapi nanti ketika kalian ada budget untuk upgrade, yang pertama kali wajib diganti itu PSU-nya biar komponen-komponen di dalamnya ini awet. Dan komponen yang terakhir, casing. Saya dapat casing lucu banget, bentuknya itu tipis kayak gini tapi tetap besar, jadi ini bisa muat motherboard sampai ATX, bisa pakai VGA ukuran normal,
PSU-nya juga bisa pakai PSU normal, tapi bentuknya slim kayak gini. Jadi kalau ruangan kalian terbatas, casing ini cocok buat kalian. Di sini ada lampunya, nanti kalau dinyalain ini ada lampunya, lampu warna biru gitu. Kanan kirinya itu full, warnanya hitam dari metal gitu. Harganya casing ini tuh 85.000, tapi dengan ongkir itu 120.000. Jadi total saya merakit PC ini itu prosesornya 175.000, HSF-nya 20.000, tambah pasta prosesor 35.000, motherboardnya ini 300, SSD-nya 150, hard disk 90.000, PSU-nya 30.000, dan casingnya ini sama ongkirnya itu 120.000. Totalnya 1.020.000. Tapi ini belum termasuk ongkir dari part-part yang lain ya, kecuali casing. Buat teman-teman yang pengen niru rakitan seperti ini persis, untuk linknya ada di deskripsi video ya, tinggal cek aja. Kalau tertarik langsung di check out, langsung dibeli, dan rakit seperti ini nanti jangan lupa di overclock. Selanjutnya saya akan ajari teman-teman bagaimana sih cara mengoverclock PC ini. Ada dua metode yang saya gunakan, yaitu melalui BIOS dan dengan software AMD Overdrive. Untuk BIOSnya sendiri, di sini saya merubah untuk frekuensi dari RAM-nya. Ada berbagai pilihan dari 800 sampai 2400 MHz. Sayangnya untuk RAM yang biru seperti ini, yang RAM murah seperti ini, itu akan mentok di yang ada di tulisannya. Misalnya ini 1600, mentok di 1600. Saya coba naik ke 1866, PC-nya langsung nggak hidup gitu. Harus di clear CMOS dulu buat balikin ke setting awalnya. Selanjutnya setelah dari BIOS, kita gunakan software AMD Overdrive. Di AMD Overdrive sendiri, itu kita bisa ganti beberapa hal, dari tegangan prosesornya, tegangan iGPU-nya, lalu frekuensi prosesornya dan frekuensi iGPU-nya. Pertama kita ganti dulu di frekuensi iGPU-nya. Setelah saya setting-setting, ternyata maksimal yang terbaik yang bisa saya dapatkan itu dari 720 itu naik ke 920 MHz. Saya juga menaikkan voltase iGPU-nya biar stabil ke 1,2 volt. Selanjutnya untuk prosesornya saya overclock dari 3,3 GHz ke 4 GHz dengan voltase 1,35 volt. Opsi upgrade, apa aja sih yang bisa diupgrade dari PC ini? Yang pertama, kalau teman-teman mau upgrade itu pertama harus PSU-nya dulu ya, karena ini PSU-nya masih PSU bawaan casing. Nggak begitu aman, ganti ke PSU 80 plus. Setelah PSU-nya ganti, teman-teman bisa naikin RAM ke 16 GB 8x2, cari yang frekuensinya 2133 atau 2400 MHz. Sekarang sudah lumayan murah kok untuk 16 GB-nya yang 2400 MHz. Yang ketiga itu ganti prosesornya ya, bisa pakai A10 7870K atau A10 7890K biar makin mantap. Kalau ternyata sudah diupdate semua dan teman-teman rasa kok performanya masih kurang oke, terakhir tambah GPU discrete, bisa ditambah RX 560, RX 580 atau dari Nvidia GTX 1050 Ti atau yang lain. Uji sintetisnya saya pakai Cinebench R15 multicore untuk menguji prosesor AMD-nya. Dalam keadaan default 3,3 GHz dapat skor 264 CB. Dan ketika saya overclock ke 4 GHz dapat skor yang lumayan tinggi di 316 CB. Peningkatannya lumayan banget, tapi juga ada peningkatan konsumsi listrik sekitar 10-20 watt. Untuk radio R7-nya ketika default 720 MHz dan berjalan di RAM 1600 MHz itu diuji dengan Unigine Heaven di setting 900 kilo dapat skor 738. Ketika saya overclock iGPU-nya dari 720 ke 960 dapat skor 794. Lumayan naik sedikit ya. Dan ketika RAM-nya ini saya ganti pakai RAM 2133 MHz, iGPU-nya dinaikin ke 960 MHz dan prosesornya saya overclock dari 3,3 GHz ke 4 GHz dapat skor Unigine Heaven maksimal di 996 CB. Itu peningkatan skor yang tinggi banget ya, dari 738 poin ke 996 poin. Mantap jiwa. Naikin performanya tanpa harus upgrade, tanpa harus menambahkan VGA. Dan terakhir, uji gaming. Kita uji PC 1 jutaan ini untuk bermain game. Di sini saya overclock prosesornya ke 4 GB, iGPU-nya dari 720 ke 960. Untuk RAM-nya tetap di 1600 MHz. Game yang pertama, GTA 5 Offline, di setting 720p normal, dapat FPS yang lumayan antara 30 sampai 40 FPS.
Game yang kedua, Euro Truck Simulator 2, jadi supir truk. Nah, untuk game yang ini bisa main di 900p low, dapat FPS yang bagus juga antara 40 sampai 50-an FPS. Game selanjutnya Minecraft versi 1.21.1 dengan setting 1080p, fast, render chunks-nya di 5, lalu render distance-nya di 5 chunks. Dapat FPS yang bagus di atas 60 fps, kadang tembus 90, tapi kadang-kadang juga drop sampai ke 30 fps. Game selanjutnya, game sejuta umat, Valorant. Kita setting di 1080p low, PC ini dapat FPS di atas 50 tapi masih di bawahnya 60. Tapi antara itulah, antara 50 sampai 60 FPS. Nyaman banget, gak ada frame drop dajinya. Kalau memang kalian jago mainnya ya harusnya gampang lah, easy lah buat win. Tapi kalau cupu kayak saya ya peringkat, ya nggak peringkat paling bawah, oke lah ya. Game selanjutnya PES 2021. Di game ini lumayan berat ya, ngos-ngosan banget ini PC. Di setting 720p low, bahkan itu nggak nyampe 30 fps, cuman dapat 21, 22, 23 fps. Kurang bisa untuk menghandle PES 2021, makanya saya akan turunkan. Nanti kita mainkan di PES 2013 saja. Game selanjutnya MotoGP 2017 pakai Valentino Rossi nih bos. Dapat 30-an FPS di setting 720p low. Lumayan bisa main. Lanjut ke game berikutnya, Genshin Impact. Di setting 720p lowest dapat FPS antara 30 sampai 40 fps. Lumayan nih, saya ada peningkatan skill dalam bermain Genshin ya. Biasanya ketemu monster di jalan langsung meninggal, ini bisa sampai ketemu bosnya walaupun ya ending-endingnya meninggal, tapi lumayan lama lah meninggalnya. Jadi ada improve lah, kayaknya siap nih buat jadi pro player. Dan game yang terakhir PES 2013. Nah, karena tadi main PES 2021 masih ngap-ngapan PC ini, makanya saya turunkan ke PES 2013. Di setting mentok kanan 1080p high, PC ini bisa mainkan PES 2013 smooth di 60 fps stabil. Terakhir, kesimpulan. Nah, kita udah review PC ini. Kalau kesimpulan saya, menurut saya ini PC ini worth it banget di harga 1 juta rupiah. Pertama, karena prosesornya itu bisa di overclock, suhunya nggak terlalu tinggi, dia juga konsumsi dayanya nggak terlalu tinggi, mentok di 120-130 watt ketika di overclock, dan ketika dalam kondisi default selalu di bawahnya 100 watt. Keunggulan berikutnya, PC ini nggak perlu VGA, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau suatu saat ada VGA mati, VGA rusak, itu nggak perlu karena bisa mainkan banyak game tanpa VGA juga. Untuk kekurangannya, performa dari prosesornya, bahkan ketika di overclock cuma dapat 316 GB. Kalau kita bandingkan dengan prosesor i5 3470 itu dapat skor Cinebench 460-an GB. Itu lumayan jauh ya kalau dibandingkan dengan i5 Gen 3. Cuman kalau iGPU-nya pastinya Intel HD kalah telak ya dibandingkan dengan Radeon R7. Jadi sekarang kembali ke teman-teman, mau milih yang mana, mau rakit 1 juta seperti ini pakai A8 7650K, atau bisa juga rakit PC 1 jutaan pakai i5 Gen 3 dengan tambahan GPU mungkin macam GT 730 2GB. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir, walaupun saya ngomongnya belepotan ya. Tapi yang penting intinya tersampaikan ke teman-teman, ini rakitan PC 1 jutaan yang oke banget. Kalau teman-teman suka pembahasan rakitan PC Korehore seperti ini, bisa subscribe channel Review Tech biar kita cepet 50.000 subscriber. Nanti kalau udah 50.000 subscriber, kita giveaway PC lagi. Terima kasih teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.